Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar Luar biasa. biasa, Takbir. tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran SKI. Ya, hari ini sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu kehadirannya. Ya, coba Pipi, coba periksa dulu teman-temannya, adakah teman-temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Ya, kemudian silakan rapikan tempat duduknya, mejanya, bajunya dirapikan semuanya. Kemudian untuk menjaga kebersihan kita, karena perintah agama kita adalah menjaga kebersihan, silakan perhatikan dulu sampah-sampah yang ada di sekitarmu. Sudah, Bu. Ya, yang ada sampahnya boleh dibuang sampahnya sesuai dengan tempatnya. Ada sampah organik, ada sampah plastik, ada sampah yang lainnya. Silakan dipilah-pilih sampahnya sesuai dengan tempat pembuangannya ya. Udah? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu pengen dulu menguji konsentrasi anak-anak Ibu. Nah, kata kuncinya adalah kalau ada kata tangan, silahkan bertepuk. Kalau tidak ada kata tangan, jangan bertepuk tangan. Paham? Paham, Bu. Oke, Ibu coba. Misalkan Ibu bilang, tepuk tangan 1. Oke, tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Oke, tapi kalau Ibu bilang tepuk 1. Nah, kalau ada yang tepuk tangan berarti belum konsentrasi. Konsentrasi. Paham? Paham, Bu. Oke, kita tes. Paham, Bu. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk 3. Iya, Jakia ternyata belum konsentrasi ya. Nanti kita coba lagi anak-anak Ibu. Coba kita sekali lagi. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk 3. Iya, alhamdulillah konsentrasi semuanya ya. Ya, selanjutnya Ibu mau mengulang kembali sebelum kita masuk ya pelajaran kita. Ibu pengen kita di sini membaca dulu ya surah pendek ya. Siapa yang hafal surah Al-Asr? Ayo, ada? Ada yang hafal surah Al-Asr? Bu. Iya, ayo kita sama-sama membaca yuk. Siapa yang memimpin? Sarpan, Bu. Ya, silakan Ananda Sarpan dipimpin dulu membaca surahnya. Baik, Bu. Ayo kawan-kawan semuanya kita baca surah Al-Asr-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illallazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih buat Ananda Sarpan. Ya, kita lanjut dengan membaca doa ya. Tadi kita sudah awali dengan membaca surah. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca doa. Ayo Pipi, kamu yang mimpin lah. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo sama-sama teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni zidni ilma Ilma warzuqni warzuqni fahma waj'alni minas Amin. sholihin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat berkah dari Allah dan Allah memberi penerangan cahaya ilmu ke dalam hati-hati dan pikiran kita dengan doa yang sudah kita bacakan tadi. Ya, adapun Ibu Amin. pengen mengulang kembali materi kita yang lalu. Siapa yang masih ingat materi kita yang lalu? Saya, Bu. Ya, apa nak? Iya, masyarakat Arab itu, Bu, penyembah berhala, Bu, sebelum Islam. Oh iya, jadi materi kita yang lalu tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya, Ibu mau bertanya dulu ya kepada anak-anak Ibu. Ada di sini yang ingin Ibu uji kembali ya tentang materi kita yang lalu. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa jawab nanti angkat tangan ya. Iya, Bu. Pertanyaan pertama, apa saja nama berhala terkenal yang dipajang di dekat-dekat Ka'bah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa Saya, ini? Bu. Ya, Bu. Julia, silakan. Berhala Lata, Uzza, dan Hubal, Bu. Iya, benar sekali. Ya, beri dulu tepuk mantap. Tepuk mantapnya gini. Mantap, yes. Diulang ya. Mantap, yes. Oke, ya kita beri tepuk mantap kepada Julia. 1, 2, 3. Mantap, yes. Oke, iya. Lanjut pertanyaan kedua. Siapa yang mau jawab nanti angkat tangan ya. Apa pekerjaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Rasam. Iya, Bu. Ya, silakan Rasam. Orang Arab pada umumnya pekerjaannya sebelum Islam pun berdagang, Bu. Iya, betul sekali. Jadi dulunya mereka berdagang ya, seperti di pasar-pasar Ukas ya. Oke, itu adalah pengulangan materi kita yang lalu. Dan hari ini kita akan belajar tentang menelaah ya, misi dakwah Rasulullah di Mekah. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi ini, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 5 kelompok. Ya, kelompok yang pertama itu Julia, kemudian Cakia, kelompok kedua ada Reni dan Sarpan. Kelompok 3 ada Rasam, kemudian kelompok 4 ada Rahmat, ada Pipi, ada kelompok 5 ada Ahmad Jelani dan Hamsina. Ada yang belum masuk di sini namanya anak-anak Ibu? Iya, udah semua ya? Udah semua. Udah, Bu. Ya, sebelum kita masuk materinya, hari ini tugas anak Ibu adalah menelaah ya, menelaah tentang misi dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, untuk menelaah ini Ibu akan menayangkan satu video, tapi sebelum itu Ibu mau menyampaikan 5 pertanyaan. Nah, silakan diperhatikan pertanyaannya. Nah, satu kelompok, satu pertanyaan. Paham ya? Paham, Bu. Alhamdulillah paham. Jadi sebelum kita masuk video, ditulis dulu pertanyaan ini supaya nanti kalian bisa mengambil jawaban dari pertanyaan ini di video yang akan Ibu putarkan. Mengerti ya? Oke, baiklah. Silakan disimak video ini baik-baik ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah hari pertama kita pertemuan dalam pembelajaran SKI, dan hari ini kita akan membahas tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, silahkan anak-anak ibu perhatikan dan simak dengan baik-baik materi yang akan ibu sampaikan melalui pembelajaran kali ini. Baiklah, kita akan bahas misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Baiklah, misi yang pertama yaitu mengajarkan tentang tauhid, di mana Rasulullah mengenalkan kepada orang-orang jahiliyah tentang konsep ketuhanan, yaitu mengenal Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas ayat 3, di mana dijelaskan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, sebab dahulunya jahiliyah itu mereka telah menyembah berbagai macam seperti berhala yang dikenal dengan beberapa berhala yang pada saat itu dikenal dengan berhala Lata dan Uzza, kemudian menyembah roh dan jin. Selain itu mereka juga menyembah roh nenek moyang mereka. Yang kedua adalah membangun akhlak mulia, sebagaimana telah dijelaskan bahwa Rasul diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana Rasul mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari hartanya, dilihat dari jabatannya, dilihat dari kekuasaannya, kemudian juga tidak dilihat dari kekayaan yang dia miliki, tetapi kemuliaan seseorang itu dilihat dari akhlaknya yang baik, dilihat dari ketaatannya kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasul juga memiliki misi untuk merubah mereka dari jahiliyah menuju jalan yang benar, kebenaran Islam. Yang ketiga yaitu menyampaikan adanya hari kiamat dan hari pembalasan. Jadi orang-orang jahiliyah itu tidak percaya akan adanya hari kiamat dan hari pembalasan, dan tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ya, itu dia tadi materi yang Ibu sampaikan melalui video tersebut. Nah, tadi sudah Ibu kasih bahan untuk kalian telaah. Ya, ada 5 pertanyaan tadi yang sudah Ibu siapkan. Oke, bagaimana kelompoknya, sudah siap didiskusikan? Siap, Bu. Iya, oke. Untuk mendiskusikan masalah yang tadi, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk setiap kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok memilih satu perwakilan ya, satu perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan kelas dan menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dimengerti ya anak Ibu? Iya, Bu. Oke, ya, kasih waktu 10 menit, silakan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang kelompok 1. Ya, siapa perwakilan kelompok 1? Kelompok 1 itu ada Julia Mutia, ada Zakia Rohani. Silakan, siapa yang maju ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Iya, hasil dari kelompok 1, Ibu, masyarakat Mekah itu sebelum Islam menyembah berhala, jin, dan malaikat, Bu. Iya, bagus sekali. Ya, jadi zaman sebelum Islam, jadi orang-orang Mekah itu mengenal banyak kepercayaan atau penyembah berhala yang disebut dengan kepercayaan pagan ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, aplaus yang meriah. Tapi sebelum kita beri aplaus, kasih mantap ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Itu ada Reni, ada Sarpan. Siapa ini yang mau maju? Saya, Bu. Iya, silakan. Hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang misi dakwah Rasulullah di Mekah, bahwa Rasulullah itu
di Makkah menyampaikan misi dakwah tentang tauhid, Bu. Ya, Dan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. oke. Jadi menurut kelompok kalian apakah misi yang disampaikan Rasul itu relevan dengan zaman sekarang? Masih, Bu. Iya, alhamdulillah. Iya. Itu bisa kita lihat dari sekarang ini berdakwah itu bisa dilakukan dengan media-media yang ada ya, seperti media sosial, elektronik dan juga media cetak. Banyak media-media yang bisa digunakan untuk berdakwah. Bahkan zaman sekarang berdakwah itu lebih mudah ya. Lebih banyak media yang bisa digunakan untuk berdakwah ya. Lanjut kita kelompok 3. Iya. Ada Rasam, silakan. Apa hasil diskusinya? Pertanyaannya, bagaimanakah cara Rasulullah mengajarkan akhlak mulia terhadap orang-orang jahiliyah pada saat itu? Silakan sampaikan hasil diskusinya. Sudah, Bu. Kami tadi perwakilan kelompok 3 sama Pak Sarpan, Bu. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Oke. Ya, lanjut kelompok 4. Iya, ada Rahmat, ada Pipi. Siapa nih yang mau menjawab? Ya, ayo. Pertanyaannya, deskripsikan bagaimanakah pandanganmu tentang Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Pipi atau Rahmat yang jawab nih? La ilaha illallah. Ya. Ya, belum selesai berarti kelompoknya ya. Oke, kita lanjut kelompok 5. Ada Ahmad Jailani dan ada Hamsimah. Oke, silakan. Siapa nih? Ya, belum selesai juga. Nggak apa-apa ya. Kalau belum selesai, tidak apa. Itu maklumi. Oh, udah selesai. Oke, silakan, Nak. Pastinya merasa kalau pada zaman Rasulullah itu kita itu lebih waspada dengan orang-orang kafir dibanding sekarang, Ibu. Kalau sekarang ini kita udah bebas. Iya, betul sekali ya. Ya, yang jelasnya kalau kita hidup di zaman Rasul, kita diperlakukan seperti perlakuan yang dilakukan kepada Rasul, yang jelasnya kita manusia biasa, kita mungkin akan melakukan tindakan anarkis ya. Kebanyakan seperti Iya, itu. betul. Jadi kita akan lebih radikal, mungkin kita akan lebih lebih keras, atau kita mungkin akan jadi Islam yang garis keras ya, seperti yang terjadi pada citra Islam saat ini gitu ya. Jadi itu dia tadi diskusi yang sudah kita bahas bersama-sama. Baiklah, kita lanjut kepada kegiatan kita berikutnya, yaitu Ibu akan beri kalian tugas ya, refleksi. Ya, ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab ya dari rangkaian pembelajaran yang sudah kita lalui tadi. Nah, yang pertama, apa yang sudah kamu kuasai dari materi ini? Kemudian yang kedua, apa yang paling menarik dari aktivitas pembelajaran ini? Kemudian yang ketiga, apa aktivitas yang tidak menarik? Apa alasannya? Oke. Nanti setelah selesai materi ini, udah kalian jawab, silahkan tempelkan di papan refleksi kita. Paham ya anak-anak Ibu? Paham, Bu. Nah, ya. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Ibu mau memberi kalian tugas atau pekerjaan rumah. Buka bukunya nanti halaman 24, situ ada soal ya, ada tugas sumatif ya. Kerjakan tugasnya nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Dikerjakan di rumah. Kemudian tugas berikutnya silakan untuk materi kita minggu depan, kita akan belajar tentang strategi dakwah Rasul di Mekah. Silakan cari referensi atau silakan cari informasi atau data dari sumber yang lain selain dari sumber buku kita. Dan minggu depan sumber-sumber yang kalian kumpulkan itu akan kita bahas bersama-sama. Ya. Jadi masing-masing kelompok yang udah Ibu bagi tadi, silahkan cari informasi tentang strategi dakwah Rasul di Mekah. Boleh dari internet, boleh dari buku sirah yang lain,
boleh juga dari YouTube dan sebagainya. Ya, silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Paham itu anak ibu? Paham, Bu. Ya, jadi ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama mengerjakan tes sumatif. Tugas yang kedua adalah mencari informasi tentang strategi dakwah Rasul di Mekah. Ya, itulah dia tadi rangkaian pembelajaran kita. Untuk menutup pembelajaran kita ini, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dengan sejarah Rasulullah ini menggambarkan kepada kita harus menjadi seorang yang berakhlak mulia yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Ya. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dan Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.